Salam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dengan saya orang awam. Pada kesempatan ini, saya mengharapkan saudara semuanya dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari segala macam penyakit yang membahayakan di dalam kehidupan saudara. Berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada diri saudara semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya mau bercerita atau membahas tentang doa. Tapi lebih tepatnya bukan doa sebetulnya yang saya mau titik beratkan, tetapi sebetulnya luka batin. Sebetulnya seperti itu. Tapi kenapa saya berbicara tentang doa? Karena pada saat kita berdoa, kadangkala atau banyak dari kita mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi. Sehingga banyak dari para pemimpin umat yang menganjurkan tetap konsentrasi terus. Kalau perlu ditengking hal-hal yang mengganggu di dalam pikiran kita, di dalam otak kita, kalau perlu ditengking. Nah, seperti itu. Kalau kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, itu di situ dikatakan tetaplah berdoa. Kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata doa itu adalah salah satunya adalah pujian kepada Tuhan, sembahyang, terus harapan atau permohonan kepada Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Sedangkan berdoa itu bisa diartikan beribadah, gitu. Berpasrah, bersemedi. Nah, gitu. Jadi seperti itu kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam berdoa, kita seringkali mengalami kesulitan. Apalagi yang tidak terbiasa berdoa, baru sebentar saja sudah kecapean dalam berdoa. Sudah apalagi yang harus saya doakan? Karena ada yang mengganggu. Keluhan-keluhan atau hal-hal yang mengganggu di dalam pikiran saudara, kalau seperti tadi yang saya bilang, para pemimpin umat lebih condong justru ditengking atau diusir dari pikiran kita. Mohon biasanya dalam nama Tuhan Yesus, segala macam pikiran yang mengganggu saya tengking dalam nama Yesus. Keluar. Biasanya seperti itu. Atau mungkin yang lainnya. Biasanya. Tetapi kali ini saya mau berbagi cara sebetulnya pada saat saudara berdoa dan saudara tidak bisa konsentrasi, sebetulnya diri kita sendiri memberitahu kepada kita, atau roh kita memberitahu kepada kita, kepada jiwa kita, kepada keinginan kita, ada hal-hal yang harus kita doakan. Justru ini yang harus kita cari. Apa yang menyebabkan tidak bisa konsentrasi itu? Bayangan-bayangan apa? Kalau saya lebih cenderung menganjurkan kepada saudara cari sikap doa yang paling saudara nyaman. Yang penting jangan tidur. Kalau tidur, takutnya saudara nanti ketiduran. Kalau doa malam tidur sambil tiduran, begitu baru berdoa sebentar, konsentrasi sebentar, terus tidak sadar saudara tertidur. Aminnya besok pagi. Saya anjurkan kepada saudara semuanya, cari tempat yang nyaman,
duduk yang nyaman, ya, duduk yang nyaman, yang rileks, ya. Pejamkan mata, kurang lebih seperti ini, pejamkan mata. Usahakan semua di sini usahakan serileks mungkin, tangan-tangan serileks mungkin, ambil sikap doa yang serileks mungkin, sesantai mungkin, ya. Kita nikmati anugerah Tuhan memberikan napas kehidupan kepada kita sambil kita berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Nah, pada saat seperti itu terus ada yang mengganggu, ada bayangan, berdoa kepada Tuhan, mohon diberikan petunjuk supaya apa yang mengganggu ini. Kalau kita kejar, nah, disinilah yang saya katakan kesembuhan luka batin yang disembuhkan oleh diri kita bersama dengan Tuhan. Kadang-kala kan kalau kita luka batin disembuhkan oleh hamba-hamba Tuhan, didoakan. Kita sudah mengakui atau mengikuti suatu acara, kita terpengaruh dengan situasi yang ada, ya, kita nangis-nangis segala macam, terbebas beban yang ada, sepertinya seperti itu. Lalu didoakan hamba-hamba Tuhan, bahkan ada yang sampai muntah-muntah segala macam, doakan, dan sepertinya sudah plong. Memang sepertinya sudah plong. Dan itu cara seperti itu juga saya sih oke lah, bisa. Tetapi ini yang menyembuhkan luka batin itu adalah diri kita. Karena ada hal-hal yang kita tidak tahu. Mungkin masa lalu kita yang kita tidak paham. Atau mungkin kita juga tidak mau bercerita kepada siapapun. Dan kesempatan ini saya berbagi kepada saudara, pada saat saudara berdoa kepada Tuhan yang seperti tadi uh, yang saya ungkapkan, ya, kita menyadari bahwa hidup ini semuanya ada yang ngatur, yaitu Tuhan. Kita serahkan hidup ini kepada Tuhan. Kita percayakan hidup ini kepada Tuhan. Pada saat kita sudah rileks, pada saat kita mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, mengucap syukur, terus ada bayangan-bayangan, entah itu apa, atau hal-hal yang mengganggu di dalam pikiran kita. Kita berdoa, kita kejar itu, kita sampai dapatkan, berdoa, ampuni, kalau pokoknya ada masalah ya ampuni. Kalau teringat orang ya, orang itu kita doakan, tapi kalau pokoknya itu menyakitkan hati kita, minta kepada Tuhan dan diri kita untuk mampu mengampuni orang tersebut. Kita kejar itu. Kejar itu. Dan itu kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan nyaman, dengan sangat luar biasa nikmatnya, pada saat kita merasakan anugerah Tuhan dan bayangan itu mengganggu diri kita, justru kita tidak usir, tapi kita tarik untuk kita doakan. Tuhan akan menolong kita untuk membebaskan segala macam luka batin yang ada di dalam diri kita. Luka batin bisa jadi pada saat saudara masih kecil. Mungkin pernah jatuh waktu masih bayi, segala macam. Itu bisa kita doakan dari secara pribadi. Kita bisa minta kepada Tuhan untuk pengampunan, untuk pembebasan itu. Itu yang membuat hubungan saudara dengan Tuhan untuk menyembuhkan batin saudara bisa terjadi. Bisa terjadi, saudara. Jadi memang ini saya agak bertentangan mungkin dengan hamba-hamba Tuhan. Kalau hamba-hamba Tuhan minta untuk itu diusir. Justru kalau saya secara pribadi menganjurkan kepada saudara, doakan apa yang mengganggu di dalam pikiran saudara. Tangkap apa itu, kejar itu, apa yang mengganggu konsentrasi saudara. Kejar, doakan. Kalau itu menyakitkan, beri pengampunan. Kalau itu melemahkan, minta kekuatan kepada Tuhan. Ya inilah cara-cara yang saya pelajari di dalam kekristenan,
ya di dalam kekristenan dan bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan kalau sudah berdoa seperti itu, kadangkala bisa lama, bisa lama. Karena banyak yang ada di dalam otak kita, banyak. Ada di dalam pikiran kita banyak, sehingga berseliweran banyak. Satu persatu kita doakan, satu persatu kita doakan. Ampuni, doakan, ampuni, doakan, ampuni, doakan, ampuni, doakan. Terus Tuhan akan menyembuhkan saudara. Tuhan akan memulihkan saudara. Percayalah, karena saudara mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Makanya di dalam ayat tadi, dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Kita mampu untuk berdoa. Karena doa adalah yang agama. Kita mampu untuk berdoa, kapanpun kita mampu, dan kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Kita bisa menikmati Tuhan yang ada. Sungguh sangat luar biasa. Kurang lebih seperti itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah, coba praktekkan. Kalau ini bermanfaat, lakukanlah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai ketemu minggu depan.